مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar Universitas Nurul Huda dan yang saya hormati panitia penyelenggara kompetisi dakwah mahasiswa Universitas Nurul Huda dan para penonton dimanapun kalian berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga kita masih dipertemukan di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat tadi kita sebagai umatnya mendapatkan setetes syafaat kelak di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Pergi ke pasar membeli kurma, disiapkan untuk berbuka puasa. Ramadan bulan istimewa, penuh berkah dan limpahan pahala. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Para setan dibelenggu dan yang pasti amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut kita sebagai orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa.
setidaknya kita bisa melatih atau merasakan lapar sebagaimana sakitnya orang-orang miskin yang saat kelaparan. Menahan hawa nafsu dan menghormati makanan. Di hari-hari biasa, terkadang kita membuang-buang makanan atau menyepelekannya. Tetapi di bulan Ramadan ini, semuanya nampak istimewa. Bahkan seteguk air pun itu sangat istimewa. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Lalu amalan apa saja yang bisa kita tingkatkan di bulan Ramadan ini? Yang pertama, meningkatkan sholat. Selain melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat wajib, kita hidupkan sholat-sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah tarawih yang tentunya di bulan Ramadan ini. Kemudian sholat tahajud dan sholat witir. Apalagi kita tambah dengan zikir dan sholawat. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena dengan Al-Quran hati kita akan tenang. Jika kalian bulan Ramadan ini ingin khatam, maka targetkanlah. Ingin khatam 1 kali, maka buatlah one day one juz, 1 hari 1 juz yang bisa kalian baca atau terangkan setelah selesai sholat. Lalu bagaimana dengan kita yang terkadang masih sulit untuk melakukannya? Itu tergantung pada kesadaran diri kalian masing-masing. Karena walaupun beribu-ribu motivasi, jika tidak ada satu gerakan, satu usaha, tidak akan berhasil. Dan jadikanlah waktu kalian itu waktu yang bermanfaat dan jangan sampai sia-siakan. Apalagi hanya untuk men-scroll TikTok, scroll Instagram maupun Facebook yang terkadang di dalamnya terdapat ujaran kebencian maupun kemaksiatan. Maka gunakanlah untuk melihat hal yang positif seperti kajian-kajian maupun sholawat. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah. Walaupun sederhana, walaupun sedikit, tetapi istiqomah dan ikhlas, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedekah yang paling ringan adalah senyum. Senyum kepada sesama. Tabasumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Janganlah kalian dikit-dikit cemberut sana sini, gak ada masalah cemberut, bikin orang jadi bingung dan ingin menghibah kalian. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah sedekah yang paling utama? Beliau menjawab, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi, janganlah kalian itu takut untuk sedekah. Jangan takut rezeki kalian berkurang. Jangan takut harta kalian berkurang. Tetapi akan ditambah oleh Allah, ditambah lagi oleh Allah jika kita sedekah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Selain kita meningkatkan amal ibadah, kita juga harus memperbaiki dan meningkatkan akhlak mulia di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya orang beriman yang sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi bagaimana cara kita untuk meningkatkan akhlak mulia di bulan Ramadan? Yang pertama, mengendalikan amarah dan lisan. Karena lidah tidak bertulang tetapi bisa menusuk hati seseorang. Yang kedua, jadilah seseorang yang sabar dan pemaaf. Dan yang ketiga, jadilah seseorang yang dermawan atau suka berbagi. Yang keempat, sambunglah silaturahmi. Dan yang kelima, rendah hati dan saling menghormati. Dan yang terakhir, yang harus diingat oleh anak muda zaman sekarang, meskipun bukan hanya untuk bulan Ramadan, bulan-bulan biasa pun harus diingat.
janganlah kalian pacaran-pacaran, karena pacaran dapat membuat kalian sesat di jalan dan banyak juga yang telah melampaui batas. Nauzubillah min dzalik. Kenapa tidak boleh pacaran di bulan Ramadan ini? Kita bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi kita juga harus bisa menahan hawa nafsu. Maka janganlah kalian pacaran-pacaran, meskipun ada embel pacaran syar'i, yang namanya pacaran itu dilarang. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kalian mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka dari itu hindarkanlah wahai muda. Sudahilah bicara sayang, karena dengannya waktu terbuang. Jika tidak bisa menahan cinta, maka halalkanlah saja. Daripada ujung-ujungnya menderita dan membawa kemudaratan bersama, maka hindarilah agar aman sentosa. Maka perlu ingat wahai anak muda, pergunakanlah waktu kalian sebaik-baiknya, bukan hanya untuk cinta-cinta yang belum tentu itu jodoh kalian. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, keberkahan Ramadan ini bisa kita raih dengan ketulusan dan keteguhan hati kita. Dan insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni dan kita kembali suci. Dan kita siap untuk menjalankan bulan-bulan ke depan dengan istiqomah menjalankan amal kebaikan. Marilah kita gunakan momentum Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan yang bermanfaat. Biji selasi, biji sawit, saya ucapkan terima kasih dan undur pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.